Berapa waktu belakangan ini publik di Manggarai Barat dihebohkan dengan uh, satu cerita tentang ada seorang kepala keluarga, Pak Renol. Beliau dituduh oleh majikannya telah menggelapkan uang milik perusahaan. Dan saat ini Pak Renol sedang ditahan di Polres Mabar. Namun yang menjadi bahan pembicaraan publik hari ini adalah bukan soal penahanan beliau, bukan soal apakah beliau bersalah atau tidak, tapi soal di sela penahanannya beredar foto beliau yang tidak patut ada di ruang publik. Nah, dan hari ini saya bersama istri dari Pak Renol, Bu Nelvi, istri dari Pak Renol ini yang kemudian kemarin banyak mengisi ruang media kita, media online kita di Manggarai Barat, mencari keadilan untuk kehormatan suami dan keluarganya. Selamat siang Ibu Nelvi. Siang. Gimana ini melelahkan sekali ya? Sangat melelahkan. Sangat melelahkan Ibu. Ya, saya kira ya kita santai aja Ibu Nelvi. Saya kaget sebenarnya ketika membaca berita ya, itu terpampang foto yang diduga suami dari Ibu Nelvi yang dalam pose yang seharusnya tidak pantas lah ya Ibu ya. Nah, kalau menurut Ibu gimana itu? Foto itu didapat dari mana sebenarnya? Begini, saya juga tahu foto itu dari luar gitu, dari keluarga gitu. Itu pun beberapa hari setelah foto itu beredar. Foto itu saya kalau tidak salah Rabu malam keluarga datang ke sini, kebetulan kita doa. Dia memberitahu kalau ada foto omnya disebar di grup lokal itu seperti di itu. Grup tempat dia bekerja sebelumnya di tempat lama Hotel LC ya, kita pakai singkatan aja gitu, Hotel LC. Jadi tersebar di sana. Tersebar di sana gitu. Menurut informasi yang Ibu dapatkan, foto tersebut siapa yang menyebarkan? Ownernya sendiri. Ownernya sendiri Ibu ya. Ya meng-share di grup itu. Dan di situ kan di media yang saya baca itu kan ada dugaan tuh Bu bahwa foto tersebut diambil di Polres malah. Apa benar demikian Ibu? Benar, karena pengakuan suami sendiri dia difoto di dalam itu. Jadi pas dia hari penahanan pertama itu adik juga ngelihat dia difoto di depan sel. Terus diajak ke dalam gitu. Di dalam itu ada foto lagi, hanya adik nggak tahu foto yang bagaimana. Pas dia keluar itu kan kelihatan mukanya lain. Adik sempat nanya, ada apa no gitu. Tidak apa-apa, dia bilang gitu. Nah, pas besoknya saya kunjung, saya tanya bagaimana di dalam, kan kita nggak tahu kan dia pertama juga masuk yang kayak begitu gitu. Bagaimana keadaan di dalam? Oh iya, biasa ketemu tahanan yang lain itu hey gitu. Itu aja nggak apa-apa toh? Enggak. Terus saya difoto, dia bilang difoto gimana? Pakai celana dalam, dia bilang gitu. Iya pakai celana dalam. Oh iya Kak, buat apa? Saya bilang ya nggak tahu, katanya ya protap seperti itu gitu. Bilang protapnya seperti itu siapa? Si Pak Renol? Iya, dia bilang ya mungkin protapnya seperti itu karena kan dia juga nggak tahu bagaimana di dalam gitu, apa aja yang orang baru itu diapain kan dia nggak tahu, jadi kan dia ya pasrah aja gitu kan, ya dipikir ya memang itu ada apa namanya prosedurnya seperti itu harus difoto. Jadi saya memang sudah dengar dia difoto di dalam itu pakai celana dalam saja gitu. Tapi saya tidak tahu sampai keluar itu foto. Gitu. Menurut apakah suami dari Ibu juga menyampaikan oknum polisi yang menyampaikan itu? Yang foto itu adalah mungkin namanya nggak tahu.
Saya perlu nggak tahu disebutkan, namanya Ibu. gitu loh, nggak tahu nama lengkap siapa, tapi yang foto saat itu adalah penjaga di hari itu. Penjaga di hari itu yang Iya, foto menurut suami iya. Ibu. Kepentingan fotonya untuk apa kata mereka? Dia nggak menanyakan sih, hanya kan yang dia tahu ya ada permintaan foto dari depan, di depan sel, terus lanjut di dalam, ya dia pikir itu memang prosedur gitu. Jadi dia ngikutin saja gitu. Nah, oke. Apakah pada saat itu gimana ceritanya Bu sampai sampai Pak Renold waktu itu ada di sana? Apakah dia dijemput di sini ataukah kemudian dia dibawa dia sendiri ke Polres? Jadi gini, dia dari rumah itu pamit ke saya gitu, Ya. saya ada pemeriksaan lagi ya, dia bilang tuh, oh iya baik Su, saya bilang gitu. Terus dia tanggal 21 itu adalah pergi pemeriksaan. Terus agak siangan saya di telepon sama dia bilang, kau kesini dulu, ini ada mau ambil surat, mungkin kayaknya hari ini saya ditahan karena ada surat penahanan Itu gitu. pemeriksaan yang keberapa? Saya lupa pemeriksaan keberapa, tapi dia sering kok ke Polres itu untuk dipanggil pemeriksaan gitu. Jadi tanggal 21 itu keluarga semua tahu dia itu hanya pergi kayak klarifikasi kok apa gitu ya, pemeriksaan lah judulnya. Jadi siangnya itu saya ditelepon sama dia bilang kesini dulu, ini saya hari ini keluar surat penahanan gitu loh. Oh kayak gitu ya, iya. Saya memang kan dia belum makan siang saat itu gitu loh. Mungkin dia nggak bisa dikasih keluar juga atau gimana gitu. Jadi saya bawain nasi, terus kita duduk di depan kantor penyidik itu, di gotnya itu sambil saya menangis gitu. Ya ngebayang, ini belum ketemu anaknya, belum pamit gitu loh. Jadi bagaimana dia ini langsung masuk gitu. Jadi saya dipanggil sama penyidiknya, dia bilang, Ibu ini terima surat penahanan sama penangkapan. Itu keluar langsung barengan gitu. Penahanan dan penangkapan. Jadi kalau dibilang, kita kan nggak tahu itu surat penangkapan ya, saya pikirnya ya memang ditangkap. Tapi kan kalau baru saya pikir ke belakang nih, kalau ditangkap kan berarti ditangkap di jalan atau di mana gitu ya. Kalau ini kan dia nggak ditangkap sebenarnya, dia ada di kantor penyidik itu, terus ya keluar surat penahanan dan penangkapan, langsung dibawa ke sel gitu. Jadi dia pas saya sudah datang, dia bilang, ya udah ini suratnya sudah keluar, gimana sudah, oh siapin saya punya baju, bawa semua saya punya baju, sweater apa gitu loh. Ya udah saya siapin sudah. Di saat saya menyiapkan ini, adik ipar saya nemanin dia ke sel. Oke. Jadi adik saya sih lihat saat difoto di depan sel dan dibawa ke dalam, adik saya tuh lihat gitu. Tapi adik saya kan nggak tahu itu prosedurnya ya mungkin gitu. Jadi diikutin aja. Gitu. Pada saat itu tidak misalkan Ibu belum pakai jasa pengacara belum untuk temani, belum. Sehingga tidak bisa tahu prosedurnya. Karena kita tahunya kan masih pemeriksaan gitu. Kembali ke ini Ibu, kembali ke soal foto tadi gitu. Nah, jadi fotonya itu diambil di dalam sel. Di dalam itu. Oke. Lalu kemudian tiba-tiba muncul di kalau yang saya baca di media kan itu. Jadi tiba-tiba muncul di grup apa ya? Grup WA grup LC ya. Nah, gimana bisa sampai ke sana menurut yang Ibu tahu? Kok bisa dapat sih? Kalau dari situ saya nggak tahu sampai bagaimana ini pelapor itu bisa dapat gitu loh. Jadi ya pasti ya di dalam juga kan yang ini yang ngirim gitu, karena memang benar-benar aparat itu yang jaga di situ itu yang memoto gitu loh di saat itu gitu loh. Nah kalau sampai ke mereka ya pasti ada yang mengirimkan dari dalam ke pelapornya gitu loh. Itu. Terus Ibu ini yang paling penting nih. Saya kira bagaimana perasaan sebagai seorang istri? Dari penangkapan pertama itu saja menurut saya itu proses terlalu cepat gitu, 2 minggu. Sampai sempat saya WA penyidiknya malamnya, Pak ini kok prosesnya terlalu cepat gitu. Saya WA malamnya gitu, karena menurut saya kayak ada yang aneh gitu loh. 2 minggu prosesnya terlalu cepat gitu. Terus dia bilang, ya Ibu ini sudah sesuai prosedur. Oh ya sudah Pak, baik, saya bilang begitu. Jadi dari proses itu memang yang saya lihat kok agak lain gitu. Tambah dengan beredarnya foto itu gitu. Dari proses pertama saja itu saya setiap sendiri, setiap jalan di motor aja gitu nangis gitu.
Kadang saya berhenti di patung gua Maria gitu menangis. Mm-mm. Tambah lagi dengar itu foto, itu kami sekeluarga itu nggak berhenti menangis gitu Iya. loh. Ah, Maksudnya gini loh, kenapa ya orang yang sudah gini, sudah berproses dengan salah gitu loh, dengan dia mengaku salah dari awal, kita sudah mengaku salah gitu, terus diproses, ngikutin proses, tapi dibuat ditelanjangin di luar kayak gitu tuh kayak rasanya kok kayak nggak ada keadilan ya gitu. Ini kan sudah di tangannya aparat yang menurut saya kan ini sudah terbaik gitu, mereka mengurus ini dari perselisihannya kita gitu. mm. Tetapi sampai foto diedarkan itu tuh kayaknya saya rasa ini nggak ada hukum buat saya gitu, buat saya sendiri tuh kayaknya nggak ada hukum, nggak ini loh, nggak Mm. apa namanya, nggak, saya rasa nggak ada keadilan gitu, Oke. seperti itu. Ah, ibu punya berapa putra dan putri atau anak? Saya punya satu putri, tiga putra. Yang putri pertama saya ini sudah remaja. Oke. Apakah itu mengganggu dengan kondisi hari ini pertumbuhan Kalau mereka itu? kalau di rumah mereka biasa aja, mungkin mereka ngelihat saya yang sibuk gitu ya, antar nasi bapaknya setiap hari. Mereka tahu bapaknya di sana gitu. Ya Hmm. apalagi yang pertama, kedua. Kalau yang ketiga sama keempat ini kan kita paling bisa bilang bapak lagi dia tahu di bapaknya di kantor polisi, tapi dia tahunya bapaknya lagi belajar jadi polisi. Kalau yang nomor Hmm. tiga, kalau nomor satu dan dua ini sudah tahu. Hmm. Kalau di rumah sih biasa gitu, biasa aja. Hanya saya juga kaget waktu terima rapot trisemesternya dia itu yang Hmm. pertama gitu. Hmm. Ibunya cerita gitu, ibu gurunya cerita, wali kelas. Ibu, ini Quinsa ini ada turun 2 mata pelajaran, nggak seperti biasanya, dia bilang begitu. Hmm. Terus ibu maaf, saya dengar dari ceritanya Queen kalau dia ini nggak fokus karena bapaknya ada di penjara kayak gitu. Jadi ngefek ke anak itu saya juga baru tahu dari guru wali kelasnya waktu ngambil rapot. Ada penurunan nilai, terus Hmm. dia agak lebih pendiam. Gitu. Seperti itu. Ibu pendiam. Hmm. Murung lah ibu, tidak seperti biasanya Iya, ceria. nggak seperti biasanya kalau ibunya bilang. Jadi makanya ibunya nanyain kenapa gitu. Terus ini nilaimu juga turun kayak Hmm. gitu. Gimana cara ibu ini menjelaskan ini ke anak-anak? Karena saya kira kan tetap harus dijelaskan. Iya, Selama ini gimana? kalau saya sih, saya bilang ya bapak baik-baik saja gitu loh. Jangan bapak nanti pulang seperti itu sih, enggak. Mereka ngerti mungkin karena kita juga sering doa kan. Jadi Hmm. sebut bapaknya, sebut masalah bapaknya semoga cepat Hmm. selesai. Itu dari situ pasti mereka juga paham oh bapaknya lagi ada masalah kayak Oh. gitu. Ya, memang eh, apa harapan ibu nih misalkan dengan kalau ini kan sudah di polisi ibu ya. Ya. Bentar, ini udah dilaporkan gitu. Eh, Kemarin kita ngelaporin itu minggu lalu, Senin lalu itu kita ngelaporin, tapi masih kayak terima laporan saja, mereka belum ada berproses sampai sekarang gitu loh. Kita sudah buat laporannya. Ibu sendiri yang buat laporan Saya atau didampingin pengacara sama suami, sama suami keluarga. Kita sama ada lapor keluarga bawa semua kemarin. laporan. Oke. Tapi belum Didampingi belum, pengacara kan? tapi Ya, belum ada tanggapan sih. belum ada tanggapan. Sudah dikonfirmasikan kembali ke kepolisian? Sudah kemarin lewat PH, tapi belum ini juga sih, belum ada kayak berproses lah gitu ya, entah Iya, iya. dipanggil dari yang kita lapor atau kitanya sendiri untuk klarifikasi itu juga nggak ada, belum ada sama sekali, Hmm. belum ada. Banyak orang kan berpikir gini Bu, mungkin saja ini kan ada dalam kasus ini kan ada dua ibu ya. Satu itu kasus yang dilaporkan oleh pemilik hotel dan yang kedua yang ibu laporkan dan Iya. keluarga laporkan. Uh,
Ada mungkin orang yang berpikir jangan-jangan ibu ini melaporkan begini biar kasus yang pertama ini tidak dilanjutkan. Nah, kan itu. Nah, atau bagaimana menurut ibu? Gini, kalau kalau yang pertama kita sudah berproses dan sangat-sangat kooperatif untuk menjalankan gitu loh. Jadi suami saya ini kan sudah ditangkap. Nah, kalau yang kedua ini beda. Kita ini kan ngelaporkan atas pencemaran itu gitu loh. Jadi menurut saya ya kalau untuk hukum yang benar-benar adil gitu loh. Kita diproses dengan masalahnya kita penggelapan itu ya ini juga Silakan diproses. harusnya saya kan juga kan warga negara yang harus dilayani atas atas ketidaknyamanannya saya kayak gitu kan suami saya ditelanjangin kayak gitu saya buat laporan juga harusnya diproses lah sama seperti yang lain seperti itu loh tapi ini nggak ada gitu loh belum ada respon yang baik saat kita dari lapor pertama. Oke, belum ada lanjutan belum. Sudah 1 minggu, 2 minggu. Mau 1 minggu. 1 minggu. Sementara suami ibu kemarin 2 minggu 2 sejak minggu laporan langsung tersangka. dan Iya. langsung Penahanan. Ya Bu. Tapi penyidik itu kan biasanya punya pertimbangan sendiri dalam melanjutkan itu ibu. Nah, harapan ibu gimana terhadap polisi? Kalau untuk laporannya saya sih berharap polisi ini kerja dengan jujur, pakai hati nurani juga gitu loh. Ini kan prosesnya ini jangan dibuat kayak gini gitu. Kita jelas ini foto itu disebar sama beliau gitu loh. Jadi ya apa salahnya? Di mana lagi yang harus diapa gitu kan diproses lah gitu. Ya harapan saya cepat diproses. Supaya jangan ada orang bilang gitu hukum itu runcing ke atas, tumpul ke bawah ya, seperti itu sih. Iya. Ya, walaupun apapun hasil dari proses itu tidak akan bisa mengubah keadaan bahwa foto itu pernah disebarkan dan itu sangat mengganggu Sangat. Saya tidak tahu. kenyamanan dan kehidupan. Saya tidak tahu itu jejak digital ya. Iya, jejak digital itu kan. Dan itu akan terekam gitu. Iya. Dan saya tidak tahu anak saya yang remaja itu kan pegang gadget tuh, pegang HP gitu loh. Ya. Omongan orang di luar juga ini kan fotonya ini sudah kesebar di luar gitu loh. Jadi ya kita tidak tahu kalau dia dengar atau apa gitu loh. Nanyain dia. Ya memang. Ya, itu memang tantangan yang berat. Iya. Oke Ibu, saat ini juga kan kita bersama Bapak ya, ada Bapak di sini. Mungkin Bapak kita bisa ngobrol Ibu ya, saya bisa ngobrol dengan Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapaknya Karenol ya? Iya. Bapak Vincent. Bapak Vincent. Tadi Bapak Vincent dengar kita bicara dengan menantunya Bapak terkait kasus yang menimpa anak Bapak sekarang ini. Kasus yang bahwa putra Bapak kemudian fotonya tersebar pada saat itu. Gimana perasaan Bapak sebagai orang tua Pak? Ya sebagai orang Seorang tua ayah. tentu saja hati teriris gitu ya. Teriris karena perlakuan itu menurut saya di luar batas kewajaran. Sehingga sebagai orang tua saya sakit betul. Ya, Bapak yang membesarkan Iya, Renol ini. membesarkan gitu. Ya bagaimanapun ini anak, apapun perbuatan dia, tetap itu anak saya. Saya tidak bisa lepas itu. Dan itu dalam kasus ini juga saya tidak bisa lepas. Gitu. Saya ikut bertanggung jawab. Apapun yang dia alami, saya ikut tetap mendukung. Termasuk kejadian ini, ya kita hanya pasrah karena kita tidak punya kekuatan ya untuk harus bagaimana. Kita hanya berharap bahwa di negara ini masih ada keadilan gitu. Yang berkaitan dengan foto, Bapak tahu itu ada foto yang Ada, saya lihat foto itu, begitu saya lihat pertama itu, saya langsung menangis. Saya merasa seperti anak saya itu seperti diperlakukan seperti teroris.
sangat tidak manusiawi. Hanya bertanya dalam hati, bertanya kenapa sampai diperlakukan macam ini. Apakah memang prosedurnya begini nih di negara ini? Padahal Bapak pada dasarnya ya kalau memang dia salah silakan dihukum. Iya, gitu. silakan dihukum. Tapi jangan beginilah. Jangan begini. Saya bertanya begini, apakah memang harus begini semua masyarakat Indonesia diperlakukan kalau salah ya begini caranya? Ya. Itu yang buat menjadi pertanyaan besar dalam hati saya gitu. Tapi untuk melakukan sesuatu ya tidak tahulah saya. Tapi apakah memang harus begini gitu. Artinya untuk terima keadaan ini sebenarnya sangat tidak terima karena itu merobek perasaan manusiawi. Ya. Apalagi saya seorang ayah. Itu saya bilang dia buat apapun itu tetap saya punya anak. Saya tidak bisa lepas. Anak saya. Saya hanya meminta, kalau soal kesalahan ya kita mengakui. Dan saya memaksa anak saya kalau kau salah ya dihukum sekali. Jalani. Tapi jangan diperlakukan kayak begini. Apalagi diperlakukan kalau benar yang dikatakan dan diberitakan itu bahwa diduga itu dilakukan di tahanan tempat sel Polres gitu. Ya itu lebih disayangkan lagi, lagi gitu. Saya tidak komentar banyak di situ, cuman sayang sekali kalau begitu itu. Karena itu apakah masyarakat Indonesia kalau ada salah itu diperlakukan begitu semua? Berarti negara ini sudah tidak ada hukumnya lagi gitu. Ya, tadi kan menantu Bapak bicara bahwa ini sudah 1 minggu dilaporkan. Ya. Bapak juga ikut lapor waktu itu. Ikut Lapor. Jadi padahal jika dibandingkan dengan kasus anak Bapak dalam kasus yang iya. berbeda, kasus tadi itu yang dugaan penggelapan tadi bahwa dia 2 minggu sejak dilaporkan langsung ditahan. Sekarang 1 minggu Bapak juga belum tahu apakah sudah dipanggil atau tidak, orang yang dilaporkan bagaimana, sampai di mana. Makanya apa yang Bapak mau katakan? Mungkin petinggi negeri ini dengar atau pihak Polres dengar. Ya. Ya, yang saya mau katakan, tunjukkanlah keadilan itu. Dimulai dari aparat. Oke. Karena bagaimana negara ini akan tertib kalau aparatnya tidak berlaku adil. Tidak profesional. Itu saja yang kita harapkan. Karena rakyat ini kan bukan hanya saya, bukan Reynold saja semata. Rakyat Indonesia ini kan banyak. Apakah itu diterima semua oleh masyarakat Indonesia? Itu pertanyaan saya kalau diberlakukan. Negara apa kita ini kalau begini cara? Oke. Itu catatan penting bahwa apa yang terjadi dengan anak Bapak, Pak Reynold, bisa saja terjadi terhadap kita semua. Iya. Kalau memang yang ini tidak dituntaskan. Ya, mudah-mudahan Tuhan itu tetap bekerja di dalam hati. Dan saya percaya bahwa tidak semua aparat melakukan, Oknum lah ya. ada oknum saja. Saya tetap memerlukan dan kita semua tetap mengharapkan kehadiran mereka di tengah kita. Karena yang melakukan ini tidak semua. Bagaimanapun kita cinta Polri ya Pak. Kita cinta Polri, kita cinta mendukung Polri, mereka. dan Karena kita tidak harus semua menjaga itu Polri ini. melakukan. Iya, Gitu. itu saja. Jangan sampai karena ulah Satu dua dua orang oknum mencederai semua itu tidak baik. Oke Bapak Vincent, terima kasih atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih karena saya menganggap ini kepedulian juga untuk mewartakan ini kepada siapapun untuk mengetahui. Karena kalau tidak begini kan kami saja merasakan. Tapi dengan diwartakan begitu pasti banyak yang tergerak hati, tergerak pikiran, dan tergerak niat untuk membuat suatu kebaikan. Terima kasih.